Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membacakan fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang kami kutip dari website beliau, yaitu bab dibolehkannya gibah. Babu ma yubahu minal ghibati. I'lam annal ghibata tubahu li gorodin sahihin syar'iyyin la yumkinu al-wusulu ilaihi illa biha. Wa huwa sittatu asbabin. Ketahuilah sungguh gibah dibolehkan untuk tujuan yang benar dan sesuai syariat. Karena tidak mungkin tujuan yang benar dan sesuai syariat tercapai kecuali dengan gibah. Sehingga gibah dibolehkan dalam 6 kondisi, 6 keadaan. Al-awwalu atadhallumu fayazuzu limadlumi an yatadhallama ila sultani wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayatun au qudratun ala insafihi min zalimihi fayaqulu zalamani fulanun bikadza. Kondisi yang pertama dalam rangka memberikan pengaduan. Boleh bagi pihak yang dizolimi, baca dirugikan, untuk menyampaikan aduan kepada pemerintah, hakim, dan orang selain dari keduanya yang masih punya kewenangan, atau kepada orang yang punya kemampuan menghilangkan kezaliman tersebut. Contoh, penipu jual tanah bodong atau travel umroh abal-abal dan timnya, dan contoh lainnya. Ia boleh menggibahi, si fulan telah berbuat jahat kepada saya. Asani al-isti'anatu ala taghyiril munkari waraddil asi ila sawabi fayaqulu liman yarju kudratahu ala ijalatil munkari fulanun ya'malu kadza fajurhu anhu wa nawadzalika wa yakunu maqsuduhu at-tawassulu ila izalatil munkari fa illam yaqsid dzalika kana haraman. Kondisi yang kedua, meminta tolong untuk mengubah kemungkaran dan menasehati pelaku maksiat, pelaku kezaliman agar kembali ke jalan yang benar. Ia boleh menggibahi di hadapan orang yang diharapkan punya kemampuan bisa menghilangkan kemungkaran atau kezaliman. Misalnya dia mengucapkan fulan berbuat kezaliman seperti ini dan itu. Tolong nasihati si fulan dan ungkapan semisalnya. Tujuan gibah di sini adalah untuk menghilangkan kemungkaran. Menggibah dengan tujuan selain itu, maka hukumnya haram. Jadi ini kembali ke permasalahan batin ya. Yang tahu hanya dia dan Allah SWT. As-salisu al-istifta'u fayaqulu lil mufti zalamani abi au akhi au zauzi au fulanun bikadha. Fahal lahu zalika wa ma tariqi fiyya fil khalasi minhu wa tahsili
haqqi wa daf'i zulmi wa nahwi dzalika. Fahadha jaizun lil hajati walakinnal ahwata wal afdala an yaqula ma taqulu fi rajulin aw shashin aw zawjin kana min amrihi kada fa innahu yahsulu bihi al gharadu min ghairi ta'yinin wa ma'a dzalika fa ta'yinu jaizun kama sanadhkuruhu fi hadisi Hindin insyaallah taala. Kondisi ketiga meminta fatwa. Ia boleh bergibah di hadapan mufti, yaitu orang yang bisa memberikan fatwa atau nasihat. Misal, ayahku atau saudaraku atau suamiku atau fulan telah menzolimi saya. Apakah ia boleh berbuat demikian? Apa jalan keluar untukku agar terbebas dari kezoliman tersebut? Agar aku mendapatkan kembali, hak saya kembali, dan agar terbebas dari kejahatannya. Maka gibah seperti ini boleh karena ada kebutuhan syariat. Akan tetapi lebih berhati-hati dan lebih utama ia bergibah dengan mengatakan, bagaimana pendapat Anda tentang seorang pria, si fulan, suami dalam urusan kezaliman ini? Maka dengan menggibahi dengan cara seperti ini bisa ia lakukan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan, untuk mendapatkan hak tanpa menyebutkan nama. Meskipun seandainya harus dengan menyebutkan nama, bergibah seperti itu tetap hukumnya boleh. Berikutnya, ar-rabi'u tahdhirul muslimina minasyarri wa nasihatuhum wa dzalika min wujuhin. Keempat, boleh bergibah dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari suatu keburukan dan menasihati mereka. Gibah seperti ini boleh dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, minha jarhul majruhina minar ruwati wa syuhudi. Wa dzalika zaizun bi ijma'il muslimina bal wajibun lil hajati. Menggibah, mengkritik orang-orang yang layak dikritik dalam periwayatan dan kesaksian hadis Nabi. Gibah seperti ini boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin. Bahkan wajib karena ada kebutuhan syariat. Sisi yang kedua, wa minha al-musyawaratu fi musaharati insanin aw musyarikatihi aw ida'ihi aw muamalatihi aw ghairi dzalika aw mujawaratihi wa yajibu ala musyawar wari an la yukhfiya haluhu bal yadhkuru al musawwi'a allati fihi biniyati nasihati. Musawarah karena akan menikahi si fulan atau akan bekerja sama dengan si fulan atau akan menitipkan harta kepada si fulan atau akan bermuamalah dengan si fulan dan selainnya atau akan bertetangga dengannya. Dan ada kewajiban bermusyawarah terhadap sesuatu agar supaya jelas kondisi si fulan dan agar tidak ada yang disembunyikan keadaan si fulan yang sebenarnya. Bahkan dengan menyebutkan keburukannya di dalam musyawarah tersebut karena ada kebutuhan terhadap nasihat, gibah seperti ini hukumnya boleh. Sisi yang ketiga, wa minha idza ra'a mutafaqihan yataraddadu ila mubtadi'in aw fasikin ya'khudhu anhu al-ilma wa khafa an yatadarrara al-mutafaqqihu bidzalika fa alaihi nasihatuhu bi bayani halihi bi syarti an yaqsida an nasihata
Wa hadha mimma yuqlatu fihi wa qad yahmilu al-mutakallima bidzalikal hasadu wa yulabbisu syaitanu alaihi dzalika wa yukhayyilu ilaihi annahu nasihatun fal yutafatton lidzalika. Sisi yang ketiga, ketika melihat penuntut ilmu mendatangi ahli bid'ah atau mengambil ilmu dari orang fasik. Orang fasik itu orang yang tahu haram namun tidak mau tobat dari dosa besar seperti zina, mabuk, gosok dan seterusnya. Dan dikhawatirkan penuntut ilmu tersebut mendapatkan bahaya, bahaya subhat ataupun syahwat. Maka wajib menasihatinya dengan menggibahi ahli bid'ah atau orang fasik tersebut asal tujuannya memberikan nasihat. Dan terkadang hasad menjadi latar belakang bagi pihak yang akan menasihati. Karena iblis yang menipunya, maka waspadalah dari niat buruk yang seperti itu. Sisi yang keempat, wa minha an yakuna lahu wilayatun la yaqumu biha ala wajhiha. Imma bi an la yakuna salihan laha wa imma bi an yakuna fasiqan aw mughaffilan. Wa nahwa dzalika fayajibu dzikru dzalika liman lahu alaihi wilayatun ammatun liyuzilahu wa yuwalliya man yuslihu aw ya'lama dzalika minhu liyu'amilahu bimuqtada halihi wala yaktarra bihi wa an yas'a fi an yahuthahu alal istiqamati aw yastabdila bihi. Sisi yang keempat, pemberian perlindungan yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Baik karena pihak yang memberikan perlindungan atau wali bukanlah orang yang baik, atau walinya adalah orang fasik, atau walinya adalah orang yang lalai. Maka wajib menggibahi hal tersebut di hadapan wali pusat untuk menghentikan wali yang tidak baik atau fasik atau lalai tersebut. Sehingga ia mendapatkan wali yang baik, yang mengetahui hal tersebut sehingga dapat memperlakukan sesuai dengan kondisi dirinya. Dan ia tidak ditipu sehingga berusaha memotivasi dirinya untuk istiqomah atau merubah keadaannya. Kemudian al-khamisu an yakuna mujahiron bifiskihi aw bid'atihi kal mujahiri bisurbil khamri wa musadaratin nasi wa ahdil maksi wa jibayatil amwali zulman wa tawalli al umuril batilati fayajuju dzikruhu bima yujahiru bihi wa yahrumu dzikruhu bi ghairihi minal uyubi illa an yakuna li jawazihi sababu akhar mimma zakarnahu. Yang kelima, keadaan yang kelima, dibolehkan gibah karena adanya orang yang terang-terangan dalam kefasikannya atau kebid'ahannya. Seperti terang-terangan minum khamr, minuman memabukkan, menyita dan mengambil harta dengan paksaan dan kezaliman. Boleh menggibahi hal tersebut tanpa menyebut aib lainnya, kecuali ada sebab lain dari apa yang sudah kami sebutkan. Berikutnya ad-sadisu at-ta'rifu fa idza kana al-insanu ma'rufan bilaqabin kal a'masi wal a'raji wal asami wal a'ma wal ahwali wa ghairihim zaza ta'rifuhum bidzalika wa yahrumu itlaquhu ala jihati tanaqqusi walau amkana ta'rifuhum bi ghairi dzalika kana aula. Wa hadhihi sittatu asbabin dzakaraha al-ulama'u aktsaruha mujma'un alaihi wa dalailuha minal ahaditsi sahihati masyhuratun. Fa min dzalika
Alasan yang keenam karena kebutuhan identifikasi. Ketika seseorang hanya dapat dikenali dengan julukan, misalnya orang buta, lumpuh, tuli, juling dan lainnya, boleh mengenalinya dengan menggibahi, menyebut kekurangannya tersebut. Dan haram secara mutlak jika menyebut dengan niat mencela. Jika masih bisa mengidentifikasi tanpa menyebut kekurangannya, tentu itu lebih utama. Inilah referensi fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah taala tentang 6 keadaan diperbolehkan menggibah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.